Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana supervisi akademik terdiri dari 3 alur. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan pra-observasi, di mana saya telah ditemani oleh rekan saya, Bapak Atanafis. Bapak Atanafis adalah guru mata pelajaran IPA, ya Pak. Ya. Kebetulan juga Bapak Atanafis insya Allah nanti merupakan calon guru penggerak angkatan 12 nanti. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Boleh. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Afif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak, sebelumnya sesuai sebelum pembicaraan kita di awal bahwa saya nanti akan melakukan observasi saat pembelajaran Bapak nanti ya Pak ya. Dimana tak lain dan tak bukan tujuan pra-observasi itu adalah supaya nanti saat Bapak diobservasi di pembelajaran kelas nanti agar lebih maksimal ya Pak ya. Ya. Nah, baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira besok itu Pak saya observasi nanti tujuan pembelajaran apa yang tidak Bapak capai? Tujuan pembelajaran saya itu terutama yang saya utamakan adalah siswa itu mampu untuk mengerti tentang perubahan energi yang ada di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka tahu alat-alat apa saja yang ada di sekitar mereka yang bisa merubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Baik Pak, berarti tujuannya adalah siswa mampu perubahan energi ya Pak ya. Terutama mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik Bapak, pertanyaan keduanya yaitu bagaimana nanti area pengembangannya Pak? Untuk pengembangan terutama saya utamakan di bagian media pembelajaran yang jadi saya menggunakan aplikasi Articulator Line. Di situ saya menggunakan pembelajaran interaktif sehingga mereka memahami materi dengan media itu. Ada menggunakan Canva, menggunakan Articulator Line, menggunakan Eclipse. Nah, dari situ saya buat beberapa materi seperti video, ada komik, ada simulasi, sehingga dengan itu mereka bisa memahami materi sesuai karakter mereka masing-masing. Baik Bapak, tadi yang saya tangkap pembelajaran interaktif ya Pak ya. Ya. Ada tadi membuat Canva, terus apa tadi Pak? Dari video, Ya, membuat komik, dan juga ada simulasi ya. Nah, berarti Pak, model pembelajarannya seperti apa ya Pak? Karena ini sifatnya bersifat karakter mereka, sehingga tentunya saya menggunakan pembelajaran kooperatif secara learning together sesuai dengan karakternya. Ada yang karakter video, maka dia memahami karakter video sesama yang suka video, siapa yang suka menggambar, suka baca komik, sesuai kelompoknya masing-masing. Gitu. Berarti model pembelajarannya kooperatif ya Pak ya, Ya. sesuai dengan minat siswa. Sesuai dengan Ada yang membuat tadi video, ada yang suka komik, komik, dan ada juga suka secara simulasi ya. Berarti simulasi ini lebih ke Praktik, kinestetik ya Pak ya. kinestetik. Berarti ini semacam pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, karena dia ini bersifat karakter yang berbeda-beda, sehingga saya mencoba untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Karena sebelumnya nantinya akan saya buat asesmen diagnostik dulu, mana yang suka komik, saya kumpulkan siapa yang suka baca nonton video, siapa yang suka sintetik, sehingga dengan asesmen tersebut saya bisa mengelompokkannya jadi kelompok sesuai dengan karakter mereka. Tentunya Pak ya, berbentuk berdiferensiasi, tentu di
awal Bapak telah melakukan diagnosa diagnosis ya. ya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, penilaian evaluasi pembelajaran seperti apa nanti Bapak? Nah, di dalam penilaian saya juga sudah masukkan di dalam media yang saya kembangkan, sehingga setelah mereka memahami itu saya berikan diferensiasi assessment. Ada yang kuis, ada yang teka-teki silang, ada yang susun kata, sehingga mereka nggak bosan dengan satu model asesmen saja, sehingga bisa mencoba dengan asesmen lainnya. Dengan itu mereka akhirnya senang melakukan asesmen yang nggak hanya monoton. Baik Pak, berarti nanti penilaian evaluasi pembelajarannya juga Berdiferensiasi. jadi sesuai dengan minat siswa ya Pak Iya. ya. Baik Bapak, pertanyaan terakhir yaitu sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya Pak. Insya Allah sasaran kelas saya berikan di kelas 8A, itu nanti saya laksanakan di hari Senin. Nanti sebelumnya udah pasti saya berikan pertanyaan dulu di pertemuan sebelumnya, tidak saya bisa kelompokkan. Baik Pak, untuk praobservasi saya cukupkan sampai di sini ya Pak. Berarti nanti kita melakukan observasinya pada hari Senin depan ya Pak. Sekali lagi ya Pak, semoga nanti pas di observasinya dapat berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak sama guru penggerak menebar manfaat Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang nantinya akan kita bahas materi yang sudah saya siapkan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas bisa memimpin. Ya Allah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Selanjutnya mari saya terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Berarti semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, sebelum saya mulai, saya menanyakan nih kabar kalian bagaimana hari ini? Baik, guru, nangis atau bagaimana? Baik. Baik semua ya. Nah, di sini emotnya apa? Nah, kalian ini? Kalau ini? Nah, siapa di sini yang punya perasaan senang? Katakan. Berapa batasannya? Ya, coba sini, silakan maju. Gimana Rama? Kenapa kau bisa pusing atau lagi itu? Apalagi sama orang tua, apalagi rasa apa? Kalian di sini tidurnya jam berapa? Kalau Rama tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 12. Kira-kira bagus apa tidak? Nah, gimana kira-kira untuk kedepannya? Apakah harus seperti itu? Tidak. Tahu konsekuensinya ya? Nah, kalau misalnya tidur malam, pasti kita nanti bisa jadi tidur terlambat, bangun terlambat, telat sarapan, apalagi tambah dengan dimarahi orang tua. Jadi untuk kedepannya bisa tidak diulangi lagi. Jadi tidurnya kira-kira jam berapa? Jam 9. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah, di materi kita sebelumnya kita telah membahas tentang mutu pertahanan energi di KKS halaman 60. Silakan dibuka halaman 60.
energi. Di sini siapa yang bisa menjawab apa itu perubahan energi? Ya, silakan. Apa itu perubahan energi? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat digunakan. Energi yang tidak dapat diubah dari satu ke lain. Oke, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya dia dan terbentuk dari perubahan energi dari satu ke yang lain. Gitu ya. Nah, itu adalah dari hukum pertukaran energi. Nah, bagaimana apa saja yang sudah dibentuk, apakah dari bentuk ini ke ini itu bisa bermanfaat? Nah, kita lihat nih. Ini gambar apa ini? Kipas angin. Energi apa saja di kipas angin? Ada energi listrik, energi listriknya kalau kipas angin dihidupkan, dicolokin. Nah, apa yang terjadi ketika dicolokin? Bergerak. Oke. Nah, kalau yang ini, ya. Kira-kira motor ini bergerak gara-gara apa? Gara-gara bensin. Kalau ada bensin, kita starter maka motornya bisa bergerak. Oke. Jadi perubahan energi apa saja terjadi dari energi ini energi apa? Listrik. Jadi menjadi gerak. Nah, kira-kira hidup contoh apa lagi selain kedua ini? Nah, tujuan pelajaran kita adalah bagaimana perubahan energi yang ada di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Apakah perubahan energi tersebut bisa bermanfaat bagi kita? Itulah mengapa manusia mengubah bentuk energi dan apa manfaatnya kira-kira. Mengapa manusia harus membentuk energi dari perubahan energi satu ke energi lainnya. Nah, materi kita kali ini kita bahas melalui media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Nah, di media pembelajaran interaktif ini ada beberapa banyak materi dengan beberapa macam yang sebelumnya sudah saya berikan asesmen diagnosis kepada kalian. Ada yang suka video, benar? Ada yang suka komik, menggambar, ada juga yang suka simulasi atau memperhatikan. Nah, di sini sudah saya bagikan bagian yang suka video, bagian suka komik atau menggambar, di sini bagian suka simulasi. Nah, silakan membentuk kelompok masing-masing, lalu kita membuka bentuknya. Dan silakan dibuka bagaimana media pembelajaran internet yang akan kita kerjakan. Dan di sana sudah ada nama sama kelas. Dan silakan dimasukkan nama dan kelasnya. Nama dan kelas, benar ya? Turunkan ke bawah. Nah, di sini kan ada orang yang mau mengelilingi dunia untuk melihat perubahan energi. Buka sekolah dengan sebagainya. Kira-kira perubahan energi apa saja yang bisa dilihat? Ya, dari perubahan energi apa ini? Nah, itu membentuk apa? Pembuatan energi. Ini ada juga energi panas. Melakukan apa? Mengembangkan peternakan dan tumbuhan. Di bawahnya, kalau daun, ini apa? Fotosintesis. Ini videonya sudah. Nah, itu ya. Nanti dicatat mana yang kira-kira perubahan Nah, silakan dicatat kira-kira video di sini itu mengandung perubahan energi apa saja yang disampaikan. Apakah energi listrik menjadi energi gerak, lalu contohnya apa saja, ya? Ini kan hukum perubahan energi yang kita bahas. Dicatat, disimpulkan untuk kesimpulan pokok.
Nah, nah, yang ini silakan di bagian sistem. Nah, di sini ada gerak, benar ya? Coba kamu hidupkan geraknya. Mereka dia bergerak. Nah, simbolnya dihidupkan. Apa yang terjadi dari perubahan energi apa ini? Kimia menjadi mekanik, lalu elektrik dan panas. Gimana kalau seandainya kita pakai matahari? Nah, berarti dari cahaya ke cahaya, bagaimana berubahnya cahaya ke cahaya? Nah, diganti dengan panas surya. Lalu ganti ke cahaya lagi pakai lampu. Nah, silakan dicoba-coba lagi. Nah, kalian catat perubahan energi dari apa saja dari plasma. Nah, ini kamu panaskan uapnya ya. Kalau uap pakai panas surya bisa kira-kira? Enggak, karena dia membutuhkan. Nah, lainnya selain teko apa lagi? Sepeda, terus apa lagi kan sepeda? Air. Nah, untuk menghasilkan ini bisa selain air apa lagi? Ada lampu. Bisa nggak kira-kira energi dirubah ke lampu, ke cahaya? Nah, perubahan energi apa saja yang terjadi? Mekanik berubah menjadi energi elektrik, lalu berubah menjadi panas. Nah, setelah panas dia Nah, sudah dicatat? Sudah. Materinya? Sudah. Kira-kira seru apa enggak? Seru. Itu yang komik sudah selesai? Yang video? Sudah, Kak. Yang simulasi? Sudah. Saya mau kalian maju ke depan nih untuk presentasi bagaimana kesimpulan dari kelompok kalian. Silakan juga dimulai dari kamu. Beri tepuk tangan teman-temannya. Tadi kalian apa? Simulasi ya? Nah, coba pilih dulu simulasinya. Nah, tolong praktikan biar teman-teman kita sambil melihat nih bagaimana proses perubahan energinya. Nah, kita kasih start. Nah, di sini ada siapa nih? Ada Fadil? Bukan? Bukan ya? Zaini. Oke, Zaini lagi pakai helm nih. Nah, dia lagi diam. Coba gerakan Zaininya. Gerakan. Oke. Lalu simbol energinya ditimbulin coba. Nah, dia bergerak. Coba ini kan ada beberapa bentuk energi dengan warna-warnanya. Si Zaini lagi bergerak, dia energi apa? Kimia. Nah, berubah jadi energi mekanik warna putih ya. Lalu berubah jadi warna biru. Apa itu warna biru? Elektrik. Akhirnya menjadi energi panas. Oke, jadi dari energi gerak si Zaini dia bisa merubah ke energi panas. Oke. Selain energi gerak, ada energi apa saja di situ? Cahaya matahari. Coba jelaskan gimana nih di cahaya matahari? Silakan. Cahaya matahari itu memancarkan cahaya, lalu panas surya menyerapnya dan menjadikannya elektrik. Ya, terus lagi menjadi energi panas. energi panas. Berarti dari energi cahaya ke energi panas. Gimana kalau seandainya saya mau energi gerak menjadi cahaya? Coba. Energi gerak menjadi cahaya. Geraknya yang air aja. Yang air dirubah ke energi cahaya bisa? Nah, gimana penjelasannya? Coba si Zaini jelaskan. Dari energi mekanik ke energi elektrik lalu menjadi energi cahaya, Pak. Energi cahaya. Tapi sebelum energi cahaya dia jadi energi apa dulu nih? Panas. Panas. Jadi kan lampu tuh panas, ya. Saking panasnya, akhirnya dari panas tersebut menimbulkan cahaya. Satu lagi, gimana kalau seandainya yang energi panas saya rubah ke energi gerak? Cahaya menjadi energi gerak. Cahaya dirubah ke panas surya. Si Arya juga silakan. Dari cahaya matahari diserap oleh
dari panel Panel solar berubah jadi energi apa tuh? menjadi elektrik, kemudian menjadi energi mekanik. Organik. Oke, benar ya? Oke, silakan tepuk tangan teman-teman. Ya, kalian pelajari, mari kita refleksi bersama-sama. Kita lihat di sini ada gambar apa saja di situ? Tadi kita sudah belajar tentang mobil ya. Dari mobil dia berubah energi dari mana ke mana? Dari kimia menjadi energi. Nah, kimia ini berupa apa, Ben? Bensin. Selanjutnya di sini ada apa? Televisi. Dari energi mana ke mana? Ya, lanjut di sini apa? Kipas angin. Berubah dari energi mana? Listrik. Nah, di sini apa? Dari energi kimia menjadi. Nah, selanjutnya, kenapa energi itu penting? Karena di sini energi itu membantu aktivitas manusia sehari-hari. Selain manusia, ada juga tumbuhan membantu apa? Proses. Nah, mengapa manusia mengubah bentuk energi? Karena membantu efisiensi penggunaan agar aktivitas dari manusia ataupun kehidupan makhluk hidup bisa berjalan dengan lancar. Lalu semakin banyak perubahan energi, maka inovasi pun terbentuk. Dulu kita nggak ada nih panel surya, tapi sekarang ada panel surya. Maka dengan hal itu banyaklah permintaan untuk membentuk perubahan energi dari satu energi ke energi lainnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Nah, baik. Untuk selanjutnya, saya mau kalian mengerjakan tugas proyek, yang artinya tugas proyek ini akan ditampilkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas proyek saya bagi-bagi sesuai dengan apa materi yang sudah kalian dapat. Lalu yang video, silakan buat video tentang video perubahan energi menggunakan aplikasi apa? Kira-kira? Apa pagi? Catur. Nah, silakan bebas, tapi dengan tema perubahan energi. Selanjutnya yang membaca komik, silakan menggambar apa saja contoh-contoh dari apa perubahan energi. Contoh apa aja kira-kira? Televisi, kamu jelaskan bagaimana perubahan energinya. Apalagi kira-kira satu televisi? Lampu, kipas angin. Nah, kalau yang kalian, nah di sini saya ada rakitan yang belum lengkap nih. Silakan dikerjakan nanti di rumah supaya bagaimana melengkapi rakitan ini dari energi apa ini? Gerak. Setelah gerak dia akan menghasilkan apa? Listrik. Dari apa nih alatnya namanya? Dinamo. Dari dinamo akhirnya menimbulkan energi. Nah, ini kan belum lengkap. Silakan dirakit dan mulai lengkapi dia sertifikat. Lalu bagaimana supaya energi gerak ini bisa menjadi energi cahaya. Oke, itu tugas untuk yang kelompok yang simpulan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak. Kali ini sampailah pada tahap alur ketiga, yaitu pasca observasi. Setelah di pertemuan sebelumnya telah dilaksanakan pengamatan langsung atau observasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya Bapak Afan Hafiz. Jadi langsung saja marilah kita mulai kegiatan pasca observasinya ya Pak. Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak ngobrol terkait pada kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di pertemuan sebelumnya ya Pak ya, di kegiatan pembelajaran kelas 8A ya Pak. Waktu itu di hari Rabu ya Pak ya, padahal sebelumnya di pra observasi kita mencanakan hari Senin ya Pak ya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang saya catat. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Baik Pak.
untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin waktu saat di observasi? Ya, sedikit ada perbedaan karena mungkin agak canggung karena di sana ada supervisor di sana. Jadi lebih baik sih karena memang harus beruntun karena nggak kayak biasanya. Kalau kayak biasanya kan mungkin los gitu aja, tapi karena ini ada supervisor jadi agak canggung. Tapi dengan rasa canggung itu bisa menjadi bahan ajar saya untuk lebih baik lagi. Berikutnya Pak, pertanyaan ketiga. Bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin di kelas? Dari awal gitu ya? Iya. Jadi jelas karena saya mau menggunakan pembelajaran diferensiasi, jadi sebelumnya saya harus menilai dulu menggunakan asesmen diagnosis. Dengan asesmen itu saya mengerti mana siswa-siswa yang suka dengan karakter dia masing-masing. Ada yang suka karakternya secara kinestetik, ada yang auditori, ada yang monitor. Jadi dengan tiga itu saya bisa membedakan mana yang suka sesuai dengan karakternya. Sehingga dengan pembelajaran diferensi saya membuat media-media yang suka dengan minat belajar mereka. Saya buat video tentang materi yang saya ajarkan, saya juga buat komik, saya juga buat simulasinya. Nah setelah itu saya terapkan, saya bagi kelompok dulu sesuai dengan karakternya. Lalu saya berikan sumber belajar dengan menggunakan Chromebook. Jadi setiap kelompok saya berikan Chromebook, mungkin satu kelompok 2 sampai 3 orang. Jadi dari setiap siswa dia belajar dengan sumber belajar yang sudah saya berikan. Dengan itu mereka jadi lebih suka, lebih senang dengan sesuai dengan minat belajar mereka sendiri. BGPA berarti tadi Bapak ya memang saya melihat kemarin Bapak membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya sesuai dengan minat anak-anak tersebut ya. Yeah. Apakah Bapak ada hambatan-hambatan Pak dalam pelaksanaannya itu? Karena ini menggunakan media, jelas untuk hambatan paling utama itu ya mempersiapkan Chromebook itu sendiri. Karena Chromebook kita kan terbatas, jadi nggak bisa semua siswa memegang Chromebook masing-masing. Jadi harus ya paling nggak satu Chromebook ada 2, ada 3 orang, dan mempersiapkannya juga harus kita download dulu aplikasi yang udah saya buat ke setiap Chromebook. Jadi memakan waktu yang lama. Selain itu ada beberapa peserta didik juga yang masih canggung dengan Chromebooknya. Jadi sehingga ketika dia mempelajari itu kurang aktif untuk mempelajari yang ada di Chromebook itu. Ya Pak, tadi kan hambatannya ya Pak ya, terbatasnya Chromebook ya tadi ya Pak ya, terus dari persiapan. Nah kira-kira Pak, apa solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Jelas persiapannya lebih awal lagi untuk mempersiapkan Chromebooknya, dan paling enggak sebelum saya memulai itu aplikasi itu sudah terpasang. Aplikasi yang saya buat itu sudah terpasang di Chromebook, sehingga mereka cukup membuka Chromebooknya, masuk ke dalam akun, bisa langsung digunakan. Jadi nggak memakan waktu yang lama. Terus untuk beberapa peserta didik yang masih canggung, mungkin saya internal aja ke mereka, secara individual saya kasih tahu bagaimana penggunaan Chromebook mulai dari awal sampai menggunakan media tersebut. Baik Pak, Bapak sudah menyampaikan dari hambatan, terus solusinya ya Pak ya. Terus kapan Bapak akan action atau memulai memperbaiki hambatan yang sudah terjadi ini untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Ya kemungkinan untuk minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga dari beberapa hambatan ini bisa saya buat solusi yang baik untuk di pertemuan selanjutnya. Baik Bapak, dari tadi Bapak sudah menjelaskan hambatan-hambatan yang kemudian juga solusi ya Pak ya. Ya. Mungkin tadi kalau keterbatasan Chromebook tadi mereka 1 berdua gitu ya? Ya, 1 berdua. Nah, jadi Bapak saya melihat dari catatan saya pembelajaran Bapak sudah bagus ya, sudah sesuai alur dari apa namanya itu pembukaan, ya. Ada inti juga ya Pak ya, dan juga Bapak juga kemarin saya melihat juga ada semacam refleksi ya, menunjukkan, dan juga Bapak kemarin menyampaikan bahwa nanti ada penilaian evaluasi pun secara berdiferensiasi ya. Nah, ya luar biasa ya Pak.
Nah, Bapak, saya rasa cukup untuk pasca observasi pada hari ini ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Bapak telah bersedia menjaga saya observasi. Ya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya telah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata saya, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih ya Pak. Ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik.